Selamat datang kembali di channel Alur Verse. Oknum polisi tukang palak pasar dihajar intel tentara sampai babak belur. Seorang pria misterius datang tanpa banyak bicara. Pakaian lusuh, topi usang menutupi wajahnya. Tapi siapa sangka, dia bukan sembarang orang. Dan apa yang akan dia lakukan, akan mengguncang seluruh pasar. Pasar tradisional Mangunharjo tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan saat matahari belum tinggi. Aktivitas sudah dimulai sejak subuh. Sayangnya, bukan hanya pembeli dan penjual yang menghuni lorong-lorong itu. Ada satu sosok yang selalu membuat jantung para pedagang berdetak lebih cepat. Bukan karena dagangan mereka laku, tapi karena takut. Bu! Jangan pura-pura sibuk. Mana jatahnya hari ini? Suara keras menggema dari ujung los sayur. Seorang pria bertubuh gempal, mengenakan seragam polisi yang tampak lusuh tapi masih bisa menebar ketakutan, berdiri dengan tangan mengepal. Namanya sudah menjadi legenda ketakutan di pasar itu, Bribka Aris. Setiap hari, dia datang bukan untuk menertibkan, tapi memalak. Uang keamanan, begitu katanya. Tapi semua tahu, itu hanya pemalakan terselubung. Maaf Pak, dagangan saya belum laku, belum ada uang lebih. Ucap Bu Sumi, penjual sayur tua, sambil menunduk dalam-dalam. Tanpa banyak bicara, tangan Bribka Aris menyambar keranjang dagangan dan menumpahkannya ke tanah. Lain kali bayar dulu baru dagang. Atau minggat dari sini. Beberapa pedagang lain hanya bisa melihat. Tidak ada yang berani menegur. Tidak ada yang berani melawan. Takut. Namun hari itu berbeda. Di antara keramaian, seorang pria berbaju kusam dengan tas selempang kecil menyusuri lorong pasar. Tak ada yang mengenalnya. Dia tidak bicara, tidak membeli apapun. Tapi matanya awas, mengamati, merekam, semua dalam diam. Saat Bribka Aris mulai membentak penjual gorengan di sudut los, pria itu berdiri tak jauh. Kamera kecil dalam kancing bajunya diam-diam merekam segalanya. Pak, cukup, suara pria itu pelan, tapi tegas. Bribka Aris menoleh dengan kesal. Siapa kamu? Mau sok jadi pahlawan? Pria itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan sorot mata tajam. Saya hanya rakyat biasa. Tapi saya tidak bisa diam melihat ini. Dengan langkah cepat, Bribka Aris mendekat dan mendorong dada pria itu. Minggir kalau tidak mau ikut jatuh. Tapi detik berikutnya, tubuh Bribka Aris justru yang mencium tanah. Satu gerakan cepat, seperti gerakan pasukan tempur, membuat tubuh sang preman berseragam terjungkal, dagunya menghantam lantai pasar. Para pedagang terperangah. Ah! Apa kamu gila? Teriak Aris sambil bangkit, tapi kembali dihantam pukulan telak yang membuatnya terkapar untuk kedua kalinya. Kali ini tidak bangun lagi. Namaku Raka. Serka Raka. Dan aku sudah cukup melihat kalian ditindas, ucap sang pria sambil menatap sekeliling. Seorang pemuda buru-buru mengangkat ponsel, merekam kejadian itu. Dalam waktu singkat, video itu tersebar. Viral. Judulnya sederhana. Oknum polisi pemalak ditumbangkan intel TNI. Malam turun perlahan di atas kota, menelan hiruk-pikuk pasar dalam gelap dan lampu seadanya. Tapi tidak seperti malam biasanya. Pasar Mangunharjo terasa berbeda. Para pedagang tidak lagi bicara pelan sambil mengeluh. Kali ini, mereka berkumpul, membicarakan satu nama yang baru muncul, Serka Raka. Jadi dia intel TNI ya? Bisik seorang bapak penjual buah. Iya, katanya udah lama ngawasin si Aris itu, sahut yang lain. Sementara itu, di sebuah posko kecil TNI di tepi kota, suasana tampak tenang. Serka Raka duduk di ruang istirahat, tangannya merapikan dokumen hasil penyamaran selama 2 minggu terakhir. Di sebelahnya, layar laptop menampilkan semua rekaman yang ia simpan, dari pungli, kekerasan, sampai ancaman yang diterima para pedagang. Tiba-tiba pintu diketuk. Masuk, ujar Raka tanpa menoleh. Seorang perwira muda masuk dengan raut serius. Komandan sudah tahu soal kejadian di pasar. Tindakanmu dibenarkan. Tapi kamu harus siap, Raka. Siap untuk apa? Tanya Raka tenang.
Balasan. Aris bukan hanya oknum. Dia punya jaringan. Preman-preman pasar itu dibina langsung sama dia. Dan mereka nggak bakal tinggal diam. Raka mengangguk pelan. Biarkan mereka datang. Saya tidak sendiri. Dan benar saja, malam berikutnya, bayangan kekacauan kembali menyelimuti pasar. Tapi bukan oleh ulah sang oknum, melainkan balas dendam. Di sudut pasar yang sepi, belasan pria bertubuh besar berkumpul. Tangan mereka membawa besi, kayu, bahkan botol kaca. Mereka menyelinap menuju pos jaga TNI yang dijadikan tempat singgah oleh Raka. Ini malam pembalasan, gumam salah satu dari mereka. Tapi mereka tidak tahu. Pasukan sudah bersiap. Begitu kaki pertama menyentuh halaman pos, lampu sorot menyala. Puluhan prajurit bersenjata lengkap berdiri dalam diam, mengelilingi seluruh penjuru. Komando terdengar tegas dari pengeras suara. Letakkan senjata. Kalian sudah dikepung. Sontak, para preman panik. Beberapa mencoba kabur, tapi tertangkap sebelum sempat berlari jauh. Yang lain menyerah, membuang senjata mereka dengan gemetar. Dari dalam pos, Raka keluar dengan seragam lengkap. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap satu sosok yang berdiri paling belakang. Bribka Aris, dengan wajah lebam bekas pukulan kemarin. Aku sudah bilang, cukup, ucap Raka pelan. Tapi kau memilih menantang. Aris berusaha membela diri. Aku cuma mencari tambahan gaji kami. Tidak ada alasan untuk menindas rakyat sendiri, potong Raka. Kau punya seragam, tapi lupa kehormatan yang melekat padanya. Dalam hitungan menit, Aris diborgol. Komandan TNI datang, bersama perwakilan Propam dan media yang sebelumnya menerima laporan dari Raka. Semua ditangkap, semua dibuka di hadapan publik. Tidak ada lagi bayang-bayang gelap yang bisa menutupi busuknya arogansi. Para pedagang yang menonton dari balik pagar pasar bersorak. Beberapa menitikan air mata. Mereka akhirnya bebas. Di tengah sorotan kamera dan teriakan lega para warga, Raka hanya berdiri diam. Baginya, ini bukan soal pujian, tapi tentang sebuah kewajiban. Melindungi rakyat dari penindas, bahkan jika penindas itu berseragam. Kadang, bisiknya sendiri, keberanian tak perlu suara keras. Cukup satu tindakan benar, di waktu yang tepat. Keesokan paginya, cahaya matahari menyinari lorong-lorong pasar dengan nuansa yang berbeda. Biasanya, para pedagang datang dengan wajah penuh was-was, takut pada suara sepatu bot sang oknum polisi yang berkeliling menagih uang keamanan. Tapi pagi ini, mereka berdatangan dengan senyum yang pelan-pelan merekah, menyapa satu sama lain tanpa rasa takut. Di dekat pintu masuk pasar, Serka Raka berdiri sambil menyeduh kopi dari warung kecil milik Bu Sarti. Wanita tua itu dulu selalu gemetar setiap kali Bribka Aris muncul di lapaknya, menendang keranjang sayur dan mengancam akan membongkar lapaknya jika tak membayar. Mas Raka, ini kopi saya traktir, ucap Bu Sarti sambil menyodorkan gelas plastik panas. Raka tersenyum. Terima kasih, Bu. Hari ini pasar sudah aman. Tidak ada yang berani mengganggu lagi. Dari kejauhan, suara anak kecil memecah suasana. Itu Om Tentara, yang kemarin lawan polisi jahat. Orang-orang tertawa kecil. Raka hanya mengangguk pelan, menepuk kepala bocah itu sambil melanjutkan langkah menyusuri pasar. Namun di balik ketenangan pagi itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak. Di markas besar kepolisian resort, suasana mendadak tegang. Kapolres menerima laporan dari Propam tentang kejadian di Pasar Mangunharjo. Semua bukti sudah tak bisa dibantah. Rekaman pungli, ancaman kekerasan, video penyerangan terhadap pos TNI, hingga pengakuan preman-preman pasar yang ditangkap malam itu. Bribka Aris duduk di ruang interogasi. Wajahnya tertunduk, perban menempel di pelipis, matanya kosong. Di hadapannya, seorang perwira Propam meletakkan dokumen pemecatan di atas meja. Kau bukan hanya mencoreng nama baik institusi, Aris. Kau menjual harga dirimu demi recehan. Dan sekarang, waktunya membayar semua itu.
Suara itu menggema dingin. Tak ada pembelaan. Tak ada kata maaf. Hanya hening panjang dan derit pintu besi yang ditutup dari luar. Sementara itu, di ruang rapat kodim setempat, Serka Raka berdiri tegak di hadapan para atasannya. Komandan mereka membuka suara. Kami menerima laporan dari warga. Aksi penindakan di pasar kemarin dianggap sangat berhasil dan berani. Kami bangga, Raka. Raka menjawab tegas. Saya hanya menjalankan tugas, Komandan. Kebenaran harus ditegakkan, dari manapun ancamannya datang. Sang komandan mengangguk. Kamu akan kami rekomendasikan untuk penghargaan. Tapi lebih dari itu, kau sudah menang di hati rakyat. Di luar ruang rapat, sekelompok pedagang berdiri dengan membawa keranjang buah, bunga, dan beberapa poster kecil bertuliskan, "Terima kasih TNI." Raka keluar, dan sambutan hangat langsung menghujaninya. Ini semua untukmu, Mas Raka, kata seorang pemuda penjual ayam. Karena kamu, kami bisa dagang tanpa takut. Raka tidak menjawab banyak. Dia hanya mengangkat tangan, menyuruh mereka kembali berjualan. Kalian jualan aja yang tenang. Jangan takut lagi. Negara ini milik kalian juga, bukan cuma milik yang berseragam. Hari itu, pasar tradisional Mangunharjo mencatat sejarah. Bukan karena perubahan bangunan, bukan karena kunjungan pejabat, tapi karena satu keberanian yang mengubah segalanya. Suara langkah kaki, suara tawar-menawar, dan tawa kecil anak-anak kembali terdengar seperti dulu. Tak ada lagi preman, tak ada lagi teriakan ancaman. Hanya suara kehidupan, yang akhirnya bebas. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik kegelapan lorong sempit di pinggiran kota, beberapa pria berkerumun dalam bisikan yang penuh dendam. Bribka Aris, kini dengan seragam tak lengkap dan wajah masih terluka, berdiri di depan mereka dengan tatapan membara. Kita dipermalukan di tengah pasar. Aku dipermalukan, dan kalian semua tahu siapa pelakunya, katanya sembari menunjuk sebatang rokok ke udara. Malam ini, kita serbu markasnya. Biar mereka tahu, kita bukan pecundang. Para preman, sekitar belasan orang, bersenjata parang, kayu besi, dan wajah haus balas dendam, menyambut perintah itu dengan sorakan. Mereka bersiap. Beberapa memakai penutup wajah, lainnya memeriksa senjata tumpul. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa malam ini bukan malam balas dendam, tapi malam kehancuran. Di pos kecil TNI yang terletak di sisi utara kota, Serka Raka tengah membersihkan senapan laras panjang. Ia tahu sejak video pertarungan di pasar viral, akan ada konsekuensi. Tapi yang tak dia duga, adalah secepat ini. Sekitar pukul 1.15 dini hari, suara kaca pecah terdengar dari sisi barat pos. Lalu jeritan motor dibarengi dengan lemparan batu dan bom molotov membakar kendaraan dinas yang terparkir. Siaga 1, teriak Raka, segera menekan tombol alarm darurat. Dalam hitungan detik, pos kecil itu berubah jadi benteng pertahanan. Rekan-rekannya yang sedang berjaga segera bersiap di titik-titik pertahanan. Tanpa menunggu komando lebih panjang, para penyerang menyerbu ke dalam halaman markas. Bakar semua. Biar mereka tahu rasa, teriak salah satu preman sambil melemparkan botol molotov. Namun yang menyambut mereka bukan ketakutan, melainkan strategi dan disiplin baja. Dari balik dinding, para prajurit TNI meluncur maju dengan formasi rapat. Gas air mata ditembakkan ke arah gerombolan. Seketika suasana menjadi kacau. Preman-preman itu tak siap menghadapi taktik militer. Bribka Aris berusaha melarikan diri, tapi Raka muncul dari sisi kanan, langsung mengunci gerakannya dan mendorong tubuhnya ke tanah. Kita bertemu lagi, Aris, ucap Raka dingin. Kali ini bukan cuma pasar yang menyaksikanmu tumbang, tapi kehormatanmu dan seragammu. Aris mencoba melawan, tapi tangannya sudah diborgol. Preman-preman lain pun satu persatu dilumpuhkan dan diseret ke halaman, dibariskan dan dipantau ketat. Dalam keheningan pasca bentrokan, datang iring-iringan kendaraan dari provos militer dan kepolisian. Lampu-lampu merah biru berkedip di langit malam,
menyorot wajah-wajah kalah dari para penyerang. Kapolres yang baru saja menerima laporan penyerangan turun dari mobil dinas dan langsung mendekati Bribka Aris yang kini bersimpuh di tanah. Di borgol, wajah lebam. Kau tak hanya mencoreng Polri, Aris. Tapi kau menyerang markas TNI. Ini tak bisa dimaafkan. Tanpa banyak bicara lagi, Aris dan seluruh preman digiring ke kendaraan tahanan. Sementara itu, para prajurit TNI berdiri di barisan depan, tegap dan tenang. Mereka tak bersorak, tak membalas ejekan. Hanya membuktikan bahwa negara ini masih punya penjaga yang tak bisa dibeli dengan uang atau diintimidasi dengan ancaman. Malam yang mencekam itu berakhir dengan kemenangan sunyi. Tidak ada perayaan, tapi pagi hari berikutnya, seluruh surat kabar lokal dan nasional memuat berita besar. Penyerangan markas TNI oleh oknum polisi dan preman pasar berhasil digagalkan. Rakyat bersyukur. Para pedagang menangis haru. Dan di lorong pasar, nama Serkaraka menjadi simbol keberanian. Bukan hanya karena dia melawan, tapi karena dia berdiri saat semua orang memilih diam. Pagi itu, udara pasar lebih segar dari biasanya. Sinar matahari menembus celah-celah atap seng, memantul pada sisa-sisa embun yang menempel di daun-daun sayuran. Tak ada lagi teriakan ancaman. Tak ada lagi suara sepatu lars oknum polisi yang menggema di lorong pasar dengan arogansi. Para pedagang tersenyum lega, seolah beban puluhan tahun lenyap hanya dalam semalam. Di salah satu sudut pasar, Ibu Ranti, penjual tempe yang pernah ditampar karena tak mampu bayar uang keamanan, menggenggam tangan Serkaraka dengan mata berkaca. "Terima kasih, Nak. Kau tak tahu seberapa besar artinya ini buat kami," ucapnya lirih. Raka tersenyum tipis. "Negara ini milik kita, Bu. Bukan milik penindas yang menyamar dengan seragam." Kabar penyerangan markas TNI dan keberhasilan penangkapan Bribka Aris menyebar luas. Rekaman CCTV, video warga, serta dokumentasi militer disatukan sebagai bukti dalam proses hukum. Dalam waktu singkat, Bribka Aris dijatuhi sidang kode etik kepolisian dan diberhentikan tidak hormat. Komandan Wilayah, Letkol Andika, menyampaikan langsung di hadapan awak media. Negara tidak pernah tidur. Ketika hukum dipermainkan oleh yang seharusnya menegakkannya, kami, TNI, tak akan tinggal diam. Kami berdiri bukan hanya untuk perang, tapi untuk rakyat kecil yang selama ini dibungkam ketakutan. Di ruang tahanan, Bribka Aris duduk dengan kepala tertunduk. Tak ada lagi keangkuhan. Tak ada lagi ancaman. Di hadapannya, seorang petugas disiplin membacakan keputusan pemecatannya. Dengan ini, Anda diberhentikan secara tidak hormat dari Kepolisian Republik Indonesia. Semua hak dan kewenangan Anda dicabut. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Aris menatap kosong. Hening sejenak. Lalu dia berkata, pelan tapi penuh penyesalan, "Saya pikir saya kebal hukum. Saya lupa. Negara ini masih punya prajurit seperti dia." Sementara itu, para preman yang pernah menjadi alat Bribka Aris, perlahan satu persatu diproses dan dibina dalam program rehabilitasi sosial. Mereka dipisahkan dari jaringan kriminal dan diberikan pelatihan kerja. Negara tak hanya menghukum, tapi juga memulihkan. Beberapa minggu kemudian, di tengah keramaian pasar, dipasang sebuah spanduk besar dari pemerintah kota bertuliskan, "Pasar bebas pungli dan kekerasan, bersih dari premanisme, demi rakyat kecil." Di bawah spanduk itu, Serkaraka berdiri bersama Komandan Andika, beberapa petugas Satpol PP, dan tokoh masyarakat. Acara kecil diadakan. Doa dipanjatkan. Dan suara rakyat pun bersatu. "Terima kasih, Serkaraka," teriak seorang pedagang. Raka hanya menunduk dan memberi hormat. Dia tahu, tugasnya belum selesai. Tapi untuk hari ini, ia telah menuntaskan sesuatu yang lebih penting dari sekadar misi. Ia telah mengembalikan harga diri rakyat kecil yang selama ini diinjak-injak oleh keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di tengah keramaian itu, seorang anak kecil menatapnya kagum lalu berkata kepada ibunya, "Bu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi tentara seperti kakak itu." Sang ibu tersenyum dan mengangguk. "Jadilah.
Tapi jangan cuma jadi tentara. Jadilah pelindung. Seperti dia. Cerita ini bukan sekadar tentang pukulan, pertempuran, atau seragam. Ini tentang keberanian untuk berkata cukup ketika dunia membiarkan kezaliman terus berjalan. Dan kadang, perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil di lorong pasar yang sempit.